kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di ruang guru ini dalam rangka melaksanakan IHT pengimbasan CGD dari Bu Bibit dan Bu Erdian, dengan harapan apa yang akan disampaikan oleh kedua narasumber ini bisa kita serap ilmunya dan bisa kita laksanakan di pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Salawat dan salam mudah-mudahan kita terlimpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang akan kita rekam sahabatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini rencana tadi harus istirahat langsung, tapi karena kami masih ada kegiatan sehingga baru jam berapa ini baru mulai, yaitu pengimbasan dari yang pertama mungkin Bu PP dulu, kemudian nanti dilanjut Bu Erdian. Kemudian acara berikutnya yang tidak kalah penting, dan setelah ini kita akan mengadakan kegiatan penyelesaian tugas kita PNL yang di Kabupaten Madiun. Ternyata hanya sekolah kita yang belum selesai. Jadi hanya sekolah kita PNL yang belum, yang lain sudah selesai. Jadi setelah ini langsung acaranya itu penyelesaian PNL yang akan dipandu 5 santri. Karena agak lama, makanya intinya acaranya setelah istirahat hari 5 santri minta maju. Jadi setelah selesai ini langsung penyelesaian PNL. Bapak Ibu yang dihormati, hari ini Pak Agus tidak bisa mendampingi Panjenengan sedaya karena ada tamu, ada kegiatan yang penting, sehingga beliau menyampaikan agar kegiatan ini betul-betul dilaksanakan dengan baik dan Bapak Ibu guru juga bisa menyerap ilmunya, sehingga kita yang tua atau yang muda bisa mengimplementasikan dalam kegiatan kita di kelas kita masing-masing. Saya kira dari kami tidak terlalu banyak karena waktunya semakin membesar, yaitu dari kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Erdian tentang modul 134, yaitu tentang disiplin positif. Waktu dan tempat mohon dipersilakan Bu Erdian. Terima kasih pada Ibu Busitan yang bertani. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu guru semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan paparan implementasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif ini merupakan modul terakhir pada paket modul 1 pada pendidikan guru penggerak. Paket modul 1 ada 4. Yang pertama berisikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2-nya tentang peran guru penggerak, dan yang ketiga adalah visi guru penggerak. Yang terakhir adalah tentang budaya positif. Nah, sebelum kita memulai atau saya memulai implementasi dari budaya positif, mari Bapak Ibu guru semua kita main game dulu biar semuanya bahagia, biar nggak bosan mendengar pemaparan yang isinya mungkin mirip-mirip hampir sama. Bisa berdiri semua Bapak Ibu? Aku silakan berpasangan dua-dua. Silakan berpasangan. Dan berhadap kita main game dulu.
Namanya game jauh dekat tangkap. Jauh dekat tangkap. Tangannya saja, bukan orangnya. Bahaya ini. Caranya, pertanyaannya, satu orang nanti tangannya ditelungkan. Yang pasangannya berarti yang bersiap untuk Aku sana aku Pak. Ayo. Kalau saya bilang jauh, yang pasangannya berarti tetap stay di tempat. Lalu nanti kalau tangkap berarti usahakan biar tangannya tidak tertangkap. Jauh tangannya. Tangannya didekatkan tapi belum ditangkap. Didekatkan saja. Jauh, dekat, tangkap baru mulai tangkap. Kita coba dulu. Konsentrasi. Satu. Oke, saya bagi dulu perannya ya biar nggak bingung. Yang bagian sebelah kanan saya ini yang ditangkap. Yang sebelah kanan saya yang ditangkap. Sebelah kiri yang bagian penangkap. Jadi bagian. Ayo tangkap yuk, tangkap. Oke, kita coba. Persiapan. Persiapan. Dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, dekat, jauh, tangkap. Ada yang langsung menangkap? Satu lagi. Persiapan. Konsentrasi. Jauh. Dekat. Bagaimana Bapak Ibu sudah belajar? Sudah senyum semua, tertawa semua? Kita lanjutkan dulu tentang pemaparan yang pertama tentang kesepakatan forum diseminasi. Sebelum saya lanjutkan, kita buat kesepakatan dulu tentang diseminasi yang akan saya paparkan. Monggo, yang mau memberikan saran, silakan angkat tangan. Kalau ini contohnya saja, boleh? Yang lain? Mungkin awalnya dengan doa, dengan doa. Menyaksikan atau mendengarkan dengan seksama, tidak ada yang ngobrol sendiri. Monggo.
Salah satu bisa raise hand dulu. Bu Ellen mungkin, ya. Menghargai teman yang sedang berpendapat. Ya, oke. Kesepakatan yang kedua. Kamu bisa ditambahin? Ya, ini ya diketik dulu. Ya, diketik dulu. Nanti kalau sudah mencapai kesepakatan, 6. Mungkin hanya 5 atau 4, silakan, nggak apa-apa. Yang jelas kita paparkan kesepakatan biar sama-sama nyaman. Terima kasih Bu Eni. Menghargai, mendengarkan narasumber. Mohon maaf saya bisa narasumber Bu. Saya di sini berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak, terutama di modul 1 dan 4. Oke. Ada yang mau menambah lagi, Bapak, Ibu? Mungkin tentang penggunaan HP? HP di silent, ya. Boleh mungkin menggunakan HP, tapi HP-nya harus dalam kondisi hening atau silent. Setuju Bapak Ibu? Ada tambahan lagi? Cukup? Oke, mari kita lanjutkan. Jadi di sini ada 3 kesepakatan. Yang pertama adalah menghargai teman yang memberikan pendapat. Yang kedua, menghargai pembicara. Yang ketiga adalah HP dalam kondisi silent. Nah, ini nanti kesepakatan seperti ini bisa kita masukkan, bisa kita lakukan di dalam kelas. Kalau modelnya masih seperti ini masih kesepakatan namanya ya. Nanti kita belajar tentang pembuatan keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu Guru, menurut Permen nomor 56, seorang guru itu memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah keprofesionalan, yang kedua tentang sosial, yang ketiga adalah pedagogik, dan yang terakhir adalah, ada yang tahu Bapak Ibu? Kita semua seorang guru dan harus punya 4 komponen ini. Yang pertama tadi profesional. Yang kedua adalah memiliki 2 sosial. Yang ketiga memiliki ilmu tentang pedagogik, dan yang keempat tentang emosi. Masing-masing dari kita ini harus memiliki 4 komponen ini. Adakah Bapak Ibu semua yang mungkin kurang atau ada yang lebih menonjol dari keempat komponen ini? Karena nanti ada hubungannya dengan indikat disiplin. Jam kelima telah selesai. Menjadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep inti yang seperti yang sudah saya berikan di samping itu. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua tentang pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah dikatakan kalau kebutuhan manusia itu ada 5. Kemudian posisi kontrol seorang guru itu juga ada 5. Kemudian ada pembuatan restitusi dengan segitiga restitusi. Istilah disiplin itu mencakup serangkaian prinsip, aturan, dan tindakan yang mengarah pada keteraturan, kendali diri, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Konsep ini juga membentuk fondasi penting dalam kehidupan. Disiplin positif ini bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan, namun juga merupakan kualitas internal yang memandu individu dalam mengelola waktu, melakukan tugas dengan konsisten dan bertanggung jawab terhadap tindakan mereka atau yang kita lakukan,
Kemudian hal ini melibatkan pengembangan kebiasaan, kontrol diri, serta komitmen terhadap nilai dan standar yang telah ditetapkan. Bagi setiap individu, disiplin ini memiliki dampak besar dalam mencapai suatu tujuan. Ketika seseorang memiliki disiplin yang baik, kira-kira apa yang akan terjadi? Bapak Ibu, ketika seseorang sudah memiliki kedisiplinan yang baik, apakah berdampak dengan hal yang lainnya? Pasti. Contohnya seperti apa saja? Bisa? Mengumpulkan tugas tepat waktu, berangkat dan pulang sesuai dengan waktunya, itu termasuk suatu kedisiplinan. Kemudian di sini ada tujuan disiplin positif, yaitu membentuk individu yang mampu menghargai diri dan bertanggung jawab atas perilaku maupun tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar tentang apa itu kebajikan. Nah, Pak Lis, ada Pak Lis? Mungkin bisa dijelaskan kebajikan itu apa, Pak? Bahasa yang lebih sederhananya, Pak. Kebajikan, apakah sama dengan kebaikan, Pak? Melakukan satu tindakan dengan penuh pertimbangan. Bagaimana Pak Lis? Arti dari kebajikan. Melakukan tindakan dengan pertimbangan yang tepat. Melakukan kebaikan dengan suatu pertimbangan yang tepat. Terima kasih Pak Lis. Pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Kemudian kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Salah satu contoh di sini ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang bisa kita anggap sebagai suatu kebajikan yang universal. Yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang kemandirian, yang ketiga tentang gotong royong, yang keempat tentang benar kritis, kemudian berkebinekaan global, dan terakhir adalah kreatif. Nah, masing-masing ini diharapkan ada pada setiap individu dan kita sendiri. Kemudian menurut IDO Primary English Program atau PYP, IDO ini International Bergweb Organization yang berbasis di Jerman, mengatakan kalau kebajikan universal sebagai murid itu ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, menurut IDO ini nilai kebajikan universal ada 12 poin. Kemudian ada lagi yang menggolongkan 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Mengatakan bahwa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, membuat nilai kebajikan menjadi 9 poin ini. Yang ketiga ada kejujuran atau amanah dan diplomatis.
Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Poin keenam, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Poin ketujuh, ada kepemimpinan dan keadilan. Poin kedelapan, baik dan rendah hati. Poin kesembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian nilai kebajikan menurut The Seven Essential Virtues ada 7, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, ini merupakan contoh tabel dan kata kunci nilai-nilai kebajikan dari The Virtues Project. Ada peduli, ada bertujuan, ada harga diri, ada kedamaian dan lain sebagainya. Kemudian kita menuju ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan akan bertahan hidup. Contohnya salah satu, makan atau sandang, papan, pangan itu merupakan salah satu kebutuhan hidup. Salah satu apa tiga, Bu? Kemudian ada tambahan mungkin tentang kebutuhan untuk tidur. Nah, kalau ada mungkin murid kita yang di kelas mengantuk, kok tidur terus, berarti ada salah satu kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi sehingga dia memenuhinya di sekolahan ini. Nah, tidur itu merupakan salah satu kebutuhan dari hidup karena termasuk ke bagian fisiologis dari manusia. Kalau dari salah satu atau kelima-limanya bahkan ini tidak terpenuhi, murid atau kita atau manusia manapun akan berusaha memenuhi kebutuhan ini bagaimanapun caranya. Dengan contoh tadi salah satu, misalnya murid kita kurang tidur, bahkan kita mungkin kurang tidur di malam hari, otomatis dia akan balas dendam tidur di hari berikutnya, entah itu dimanapun, jam apapun, kita tidak mengerti kondisinya, kita butuh ini ya, akan tidur itu saja karena itu merupakan salah satu kebutuhan dari hidup dan diatur dalam fisiologis tubuh manusia. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Saya ingin bertanya dulu ke Bapak Ibu sekalian, adakah Bapak Ibu guru di sini yang sudah membuat peraturan kelas dulu mungkin? Mungkin wali kelas, ada yang sudah membuat? Bu Zaki sudah? Boleh sebagai wali, boleh sebagai guru pengajar. Selalu membuat, berarti membuatnya di setiap kelas ya. Oke. Ada yang lain? Pak Vio? Sama. Sudah membuat? Ya. Bentuknya masih peraturan atau sudah menuju ke keyakinan kelas? Saya rasa masih peraturan. Oke. Saya pun ternyata seperti itu. Saya sudah melakukan mulai tahun kemarin. Saya mencoba membuat suatu peraturan kelas. Nah, saya kira antara peraturan dengan keyakinan kelas itu produk yang sama. Ternyata di sini ada bedanya. Kalau kita masuk ke kelas, buat suatu peraturan kelas biasanya kan diawali dengan tidak boleh A, tidak boleh B, harus A, harus B. Ya. Contohnya misalnya tidak boleh termakan, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, di sini ternyata ada 3 tahapan. Yang pertama, kita harus membuat suatu peraturan dulu, kita membuat suatu peraturan dulu, dan itu 2 arah. Bukan hanya guru saja yang membuat peraturan. Jadi dari guru sendiri, misalnya saya, peraturan 1, tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Setuju, Cak? Nah, itu berarti kan baru 1 arah. Kalau nanti keyakinan kelas pembuatannya dari awal sampai akhir itu harus dari 2 sisi. Jadi menggali apa yang diinginkan siswa dengan tujuan agar kita merasa aman dan nyaman saat pembelajaran di dalam kelas.
Jadi gurunya juga merasa nyaman, gurunya juga merasa nyaman. Tentang merumuskan keyakinan kelas, yang pertama harus dilakukan adalah bertanya kepada siswa tentang keyakinan atau keinginan di dalam kelasnya bagaimana. Kelas yang bersih, kelas yang selalu anteng, atau bagaimana, itu kita komunikasikan, diskusikan dengan siswa. Kemudian dengan kita mendengarkan harapan mereka, maka kita bisa merumuskan, kita dan siswa bisa merumuskan keyakinan kelas yang relevan dan memotivasi. Tahapan kedua yaitu membuat atau mengubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Kalau sebelumnya kita membuat dengan kata-kata yang negatif, kalimat negatif yang tidak boleh A, tidak boleh B, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kenapa kok harus kalimat positif? Karena kata-kata yang positif itu lebih bisa diterima, lebih nyaman untuk siswa daripada dia dilarang tidak boleh A, tidak boleh B. Contohnya di sini, kita semua bisa belajar dengan giat dan saling mendukung satu sama lain. Ini kalimat yang lebih baik daripada tidak boleh ramai. Seringkali kita berkata seperti itu. Kudu anteng, gak oleh ramai. Alangkah baiknya kalimatnya diubah menjadi kalimat positif seperti ini. Kita semua bisa belajar dengan giat dan saling mendukung satu sama lain. Kemudian, kalau kalimat positifnya sudah terbentuk, langkah terakhir adalah jadikan keyakinan yang konsisten dan mudah diingat. Keyakinan yang sederhana cenderung lebih efektif dalam memotivasi dan mengingatkan kita selama kegiatan pembelajaran. Ini contoh-contoh dari kalimat positif keyakinan kelas. Yang pertama, setiap siswa berhak untuk belajar dan berkembang. Yang kedua, kesalahan merupakan kesempatan belajar. Yang ketiga, hubungan yang positif yaitu dasar untuk belajar. Contoh yang keempat, kita bertanggung jawab atas lingkungan belajar bersama. Nah, Bapak Ibu, ini contoh yang sudah saya lakukan dengan kelompok saya saat loka karya. Kita masing-masing itu urut peraturan. Dari 5 orang itu kita buat 2 peraturan, kita kumpulkan di satu kertas plano ini. Contohnya di sini tidak ramai saat pembelajaran berlangsung. Kemudian berdoa setelah atau sebelum dan setelah pembelajaran. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini nanti kita ubah dulu menjadi kalimat yang positif. Sederhananya tadi, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah ke menjaga kebersihan lingkungan kelas. Kemudian contoh lainnya, tidak ramai, diubah menjadi kondusif saat pembelajaran. Itu mencakup tidak hanya ramai, tapi mungkin bisa mengatur siswa yang mungkin suka berpindah ke sana kemari. Jadi diubah menjadi kalimat yang kondusif saat jam pelajaran. Dari ke-10 ini nanti kita ambil, kita globalkan jadi suatu peraturan yang universal, bukan peraturan ya, maaf, menjadi suatu keyakinan yang sudah universal. Contohnya seperti ini. Dari 10 peraturan tadi, di sini tinggal jadi 8 keyakinan kelas. Karena yang lain bisa dimasukkan ke dalam kalimat-kalimat yang lebih universal, jadi tidak terlalu panjang akhirnya, sehingga mudah diingat oleh murid.
tujuan dari pembuatan aksi nyata pembuatan keyakinan kelas ini yang pertama untuk menumbuhkan keterlibatan murid dalam pembuatan keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna melakukan pembelajaran yang efektif. Kemudian mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Nah, menyambut dengan hukum kita tadi ini, merdeka belajar ini bukan membebaskan murid dengan semena-mena, membiarkan dia tidur, membiarkan dia berkeliaran. Tapi salah satu contohnya yaitu pada penugasan. Selama ini kita kan masih monoton. Jika harus membuat suatu rangkuman misalnya, itu kita yang menentukan. Buat rangkuman, tulis di kertas atau tulis di buku. Padahal untuk menggali kreativitas mereka, kita bisa saja loh membuat poin-poin. Tugas ini bisa dikumpulkan menggunakan infografis Canva, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan rekaman suara, bisa menggunakan video dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk suatu merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak melulu terfokus pada satu bentuk tugas, tapi satu tugas bisa dikreasikan sesuai dengan kemampuan atau kreativitas masing-masing individu. Dan itu sudah kita lakukan pada pendidikan guru penggerak ini. Jadi kami di guru penggerak ini dibebaskan Bapak Ibu mau mengumpulkan tugas kami dalam bentuk apapun terserah kami. Jadi kita suka misalnya Bu Ellen suka membuat video dengan tambahan suara, gabungan suara. Ada yang mengumpulkan hanya suara saja, rekaman suara saja. Itu tidak masalah selama rubriknya itu sama. Rubriknya semuanya sama, cuma bentuk pengumpulan tugasnya yang berbeda. Nah, sebelum masuk ke 5 posisi kontrol guru, Mbak Imo ada di sini, Mbak Imo. Nah, saya mau berkolaborasi dengan Mbak Ino. Mbak Ino bisa maju sekarang? Sanu ikut Sanu. Boleh. Nah, di sini saya mau berkolaborasi dengan Mbak Ino. Berkolaborasi tidak hanya murid saja yang bisa, guru juga harus bisa. Karena Mbak Ino ini ice breaking-nya luar biasa. Nah, Mbak Ino minta tolong dipandu ice breaking dong. Biar nggak semangat. Boleh berdiri dulu Bapak Ibu. Boleh. Terima kasih. Hoi. Hoi. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan lawan kata kita sebut antonim ya. Nah, kita ice breaking saya biasanya kalau di kelas pakai antonim, jadi lawan kata supaya fokus. Misalkan kalau lawan katanya depan nopo? Kalau lawan katanya berdiri? Nah, ngaten nggih, kalau saya bilang lawan kata berarti nanti yang dipraktekkan sesuai lawannya. Gitu ya, misalkan maju, berarti kalau saya bilang maju dengan secara otomatis tapi kalau saya bilang berdiri secara otomatis siap nggih? Uppercut. Lawan kata geser kanan kiri, geser depan Iya gitu. melek masih menang lah ya. Angkat tangan kanan kiri, Masih mau ya? masih menang ya. Berisik
Bu Eni kata-kata hari ini nopo nggih yang indah memotivasi kita semua. Siapa kita? Siapa kita? Dari dua Merdeka. Semangat Merdeka. Terima kasih. Loh, berdiri. Berdiri. Saya merem loh, Bu. Masih merem ya sekarang? Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ina sudah dibantu. Oke, kita lanjut ke 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Oke, kita semua tahu bahwa posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Tapi saya mau tanya dulu ke teman-teman tim tatip saya. Ayo teman-teman tatip. Ayo. Ada Pak Pio, ada Pak Yogi, ada Bu Vidya, Bu Yuli. Satu lagi Pak Akbar, aja ya. Saya mau tanya di sini, kira-kira posisi kita di sini sebagai apa, Pak? Posisi kita di sini sebagai apa? Yang sudah kita lakukan kegiatan kita. Penghukum. Baik, Pak Pio bisa menjelaskan posisinya panjenengan sebagai apa? Selama ini saya di hadapan anak-anak itu menjadi teman ya. Oke, menjadi teman. Pemantau. Yang kedua, pemantau. Enggak, nek gak mau baru belajar buku. Oke, bisa dijelaskan mungkin saat menjadi teman itu apa yang Pak Pio lakukan dengan anak-anak yang murid-murid kita? Yang pertama, yang pasti tadi saya anak yang nakal-nakal itu ya. Ya, Itu saya tidak awal tidak menjadi seorang guru yang strength, yang apa maksudnya ya? Yang galak ditakuti. jalan itu enggak, memang pendekatan. Lalu setelah itu saya menjadi pemantau. Setelah saya melakukan pendekatan itu ada perubahan yang tidak. Prosentasenya ya 50-50. Ketika ada perubahan, alhamdulillah bagus dari saya berhasil. Ketika tidak berhasil, baru saya menjadi eksekutor. Lempar. Jadi ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai teman, dan juga posisi sebagai pemantau. Nah, teman-teman tatip yang lain, contohnya saat kita tahu ada anak yang nggak pakai sepatu warna hitam, padahal jadwalnya mengharuskan pakai sepatu warna hitam. Terus kita menyita, nanti pulang sekolah dikembalikan. Kira-kira itu posisinya sebagai apa? Pak Yogi? Yes. Ketika kita mengetahui ada murid yang tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, padahal jadwal yang tertera mengharuskan murid tersebut memakai sepatu berwarna hitam. Kemudian kita merampas sepatunya, disita sementara, pulang sekolah nanti dikembalikan lagi. Kira-kira posisi kita di situ saat itu sebagai apa? Menghukum dan membuat rasa bersalah. Menghukum, kita sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah karena kita membuat anak tersebut menjadi malu. Ya, seharian tidak menggunakan sepatu di dalam kelas, saat mungkin ada suatu kondisi yang mengharuskan anak tersebut praktikum di tempat yang lain, akhirnya kan tidak menggunakan alas kaki. Jadi di situ kita berperan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, ini nanti hubungannya dengan pemberian restitusi. Apakah nanti kita bisa memberikan restitusi? Nah, ini contohnya posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer, karena nanti kita menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan yang
pertama adalah menstabilkan identitas dari siswa atau anak yang melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya di sini yang pertama tentang menstabilkan identitas, yaitu dilakukan berdasar prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran yang nantinya akan menggeser identitas belajar atau kesalahan yang dilakukan tadi ke arah identitas yang sukses. Berbuat suatu kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi, hal yang wajar. Setiap manusia, setiap individu itu pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin kita tidak ada yang melakukan kesalahan. Nah, itu salah satu bentuk dari menstabilkan identitas. Kemudian tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan dari siswanya. Nah, saat kita melakukan diskusi mungkin dengan pelaku siswa yang melakukan kesalahan tersebut, kita bisa mengatakan kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan suatu kesalahan. Contohnya ada murid yang terlambat. Kita tanyakan ini, kenapa kamu kok bisa terlambat? Mungkin teman-teman semua sudah melakukannya ya seperti ini. Kita masih ditanya kenapa kok terlambat? Karena tidak ada motor, tidak ada yang nebeng dan sebagainya. Itu ya merupakan suatu validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu kenapa kok dia melakukan kesalahan, tidak serta-merta langsung mendapatkan hukuman. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid. Kemudian untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, motivasi yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kalimat-kalimat yang bisa diucapkan, contohnya apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya tadi berangkat tepat waktu atau disiplin. Berarti kalau ada siswa yang terlambat, dia melanggar salah satu keyakinannya. Contoh lain, kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ini contoh-contoh kalimat dari menanyakan keyakinan. Setelah itu, nanti kita melakukan suatu restitusi, dia menggali keinginan, menggali suatu informasi yang akan dia lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kamu nantinya misalnya dia terlambat terus, bisa nggak cari suatu solusi biar kamu tidak terlambat terus menerus? Bagaimana solusinya? Jadi kita menggali solusi-solusi tersebut dari anak yang memiliki masalah. Solusinya bukan dari kita, tapi lebih ditekankan biar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sudah berada di akhir slide Bapak Ibu. Kesimpulan di sini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip. Ini sama seperti slide yang pertama tadi. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua yaitu kita harus melakukan motivasi perilaku. Motivasi harus intrinsik dari dalam diri. Kemudian melakukan
atau pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang kelima adalah posisi kontrol dan pembuatan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Presentasi saya akhiri. Mungkin sebelum presentasi saya akhiri, ada yang mau melakukan refleksi, menceritakan kegiatan di dalam kelas sesuai dengan yang sudah tertera di sini tadi, Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah melakukan restitusi namun kurang maksimal. Bu Nuning, ada Bu Nuning? Bu Nuning, saya mau tanya sebentar. Tadi kan ada restitusi ini ya. Apakah Bu Nuning sudah melakukan restitusi tersebut? Mulai dari validasi dan lain sebagainya tadi, Bu? Sudah, tapi mungkin kurang lengkap. Mungkin kita semua di sini pun sudah mulai melakukan restitusi tersebut, tapi belum sampai ke menanyakan keyakinan kelas, atau mungkin masih kurang di poin-poin yang lain. Nah, setelah ini kami harapkan kita lebih berkembang meningkat lagi dalam pemahaman budaya positif yang ada di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua telah mau meluangkan waktu untuk menyaksikan pemaparan dari kami berdua. Baik, itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Agus Sugiarto, MPD, Kepala SMA Negeri 2 Mejayan, Kabupaten Madiun, mengucapkan kita panjatkan syukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayahnya. Kita semuanya keluarga besar SMA Negeri 2 Mejayan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, SMA Negeri 2 Mejayan tahun ini meloloskan 4 guru yang masuk ke CGP, calon guru penggerak. Ada Bu Ellen, Bibit, Pak Murti, dan Bu Erian. Kemudian sudah melaksanakan lokal pertama, kedua, kemudian juga lokal 0 sudah dijalankan 3 kali, kemudian juga sudah melaksanakan pendampingan, dan terakhir melaksanakan pengimbasan kepada guru-guru yang ada di SMA Negeri 2 Mejayan. Mudah-mudahan pengimbasan ini memberikan dampak terhadap pembelajaran yang lebih baik dalam rangka melaksanakan kurikulum merdeka yang ada di SMA Negeri 2 Mejayan. Mudah-mudahan lebih bisa berinovasi lagi, kreatif atas pengimbasan dari para calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 pada saat ini. Mudah-mudahan nanti pembelajaran diferensiasi yang ada di SMA Negeri 2 Mejayan bisa dilaksanakan dengan menggabungkan 3 gaya belajar, gaya genetik, kemudian dan video sama visual bisa diterapkan di kelas sehingga bisa meningkatkan prestasi untuk anak didik kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya dari CGP dan semua warga yang mendukung keberadaan CGP sehingga pembelajaran di SMA Negeri 2 Mejayan semakin sukses. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang.
Nama saya Yoga Fisko, salah satu guru PPKN di SMA Negeri 2 Mejayan. Saya rekan kerja dari Bu Erlian, CGP di SMA Negeri 2 Mejayan. Nah, terkait kegiatan pengimbasan CGP yang dilakukan kemarin Senin, saya mendapatkan ilmu terkait budaya positif. Semoga budaya positif di SMA Negeri 2 Mejayan dapat diterapkan lebih baik di kedepannya. Sekian, terima kasih, selamat siang.